Gunakan hanya dua kata sederhana dan Anda mungkin mulai menyadari bahwa perhatiannya perlahan bergeser ke arah Anda. Disinilah psikologi dalam interaksi sosial berperan. Jika Anda pernah merasa sudah melakukan segala sesuatu dengan benar, namun tiba-tiba hubungan menjadi dingin, ada hal penting yang perlu Anda pahami terlebih dahulu. Itu tidak sepenuhnya kesalahan Anda. Masalah utamanya adalah tidak pernah ada penjelasan yang benar-benar jelas tentang bagaimana ketertarikan diproses dalam pikiran seseorang. Sebagai perempuan, kami berkembang dengan semacam radar sosial yang sangat halus. Saya bisa menangkap ekspresi wajah kecil, perubahan nada suara yang paling ringan, bahkan jeda singkat dalam percakapan, seringkali sebelum saya benar-benar menyadarinya secara sadar. Banyak pria kesulitan bukan karena mereka kurang bernilai, tetapi karena mereka sedang berperan. Mereka mengandalkan kalimat yang dihafal dan berusaha mengontrol bagaimana mereka terlihat. Dan kenyataannya, sistem persepsi sosial perempuan dapat merasakan hal itu. Mungkin tidak dianggap berbahaya, tetapi terasa sedikit tidak natural. Disinilah keselarasan emosional menjadi penting. Ketika ucapan Anda benar-benar sejalan dengan diri Anda, sesuatu yang lebih tulus mulai terbentuk. Pada titik itu, saya sebagai perempuan mulai merasa lebih aman, lebih nyaman, dan secara alami lebih tertarik. Sebelum kita masuk ke dua kata tersebut, jika ini sudah mulai membuka perspektif Anda, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol suka di bawah. Itu hanya memberi sinyal bahwa Anda siap memahami ini lebih dalam. Sekarang, kata pertama yang perlu dipahami adalah menarik. Namun ini bukan tentang pujian kosong atau mengisi keheningan yang canggung. Ini harus menjadi bagian alami dari kehadiran Anda. Saya akan jelaskan dari sudut pandang saya. Bayangkan saya membagikan sesuatu yang sedikit tidak biasa atau menyampaikan pendapat yang mungkin tidak sepenuhnya Anda setujui. Kebanyakan pria biasanya bereaksi dengan dua cara. Mereka langsung setuju untuk menghindari ketegangan, atau mereka mengalihkan pembicaraan kembali ke diri mereka sendiri. Dari sudut pandang perempuan, kedua respons ini sering terasa seperti kurang percaya diri. Tetapi pria yang tenang merespons secara berbeda. Dia berhenti sejenak, menatap dengan rasa ingin tahu yang tulus, lalu berkata, "Itu menarik, ceritakan lebih banyak." Dan momen sederhana itu bisa sangat berkesan. Mengapa begitu kuat? Karena itu mengirimkan beberapa pesan sekaligus. Pertama, Anda tidak terintimidasi oleh pikiran saya. Kedua, Anda memiliki pusat diri yang stabil. Anda bisa mempertahankan pandangan tanpa menyingkirkan pandangan orang lain. Ketiga, Anda benar-benar hadir, bukan hanya menunggu giliran berbicara. Ketika saya merasakan rasa ingin tahu yang tulus seperti itu, ada sesuatu yang berubah. Rasanya bukan seperti Anda sedang berusaha mengesankan saya, tetapi seperti Anda benar-benar memahami saya. Dan perasaan itu jauh lebih penting daripada yang disadari banyak orang. Ketika seorang perempuan merasa dilihat dengan cara seperti itu, bukan karena usaha mengejar, tetapi karena keterlibatan yang tulus, ia mulai mengaitkan Anda dengan rasa nyaman, koneksi, dan keamanan emosional. Banyak orang berusaha menciptakan kesan, tetapi pria yang benar-benar menonjol adalah pria yang mampu menunjukkan ketertarikan yang tulus. Disitulah koneksi nyata dimulai. Sekarang kita masuk ke kata kedua, dan ini mungkin akan mengejutkan Anda. Tidak. Bukan penolakan yang kasar atau dingin, tetapi penolakan yang tenang, jelas, dan tegas. Tanpa keraguan, tanpa penjelasan berlebihan, tanpa kegelisahan. Coba pikirkan jujur. Kapan terakhir kali Anda melihat seorang pria mengatakan tidak kepada perempuan yang ia anggap menarik tanpa berusaha melunakkan atau membenarkan dirinya? Itu jarang terjadi. Ketika pria merasa tertarik, banyak yang justru menjadi terlalu mudah menyetujui segalanya. Mereka berkata ya pada banyak hal, menyesuaikan rencana, mengubah pendapat, bahkan mengorbankan nilai mereka hanya untuk menjaga penerimaan. Namun dari perspektif perempuan, itu tidak meningkatkan ketertarikan, justru sering melemahkannya. Ketertarikan sangat berkaitan dengan stabilitas. Kami secara alami tertarik pada pria yang memiliki identitas jelas, yang tidak mudah berubah mengikuti situasi. Ketika Anda dengan tenang mengatakan tidak, baik menolak sesuatu yang tidak sesuai atau menyampaikan perbedaan pendapat, itu mengirimkan pesan yang jelas.
Anda tidak bergantung pada persetujuan orang lain untuk merasa aman, dan itu sangat kuat. Ada jenis kepercayaan diri yang tenang ketika seorang pria bisa mengatakan tidak tanpa ketegangan, tidak agresif, tidak defensif, tetapi stabil. Dan stabilitas seperti itu membangun rasa percaya. Saya pernah melihat situasi yang membuat hal ini sangat jelas. Ada seorang pria yang tidak mencolok. Ia tidak mencari perhatian, tidak bergantung pada status atau penampilan, tetapi ada sesuatu dalam dirinya, ketenangan yang yakin. Suatu saat, perempuan yang sedang bersamanya meminta ia membatalkan rencana akhir pekannya demi perjalanan mendadak. Banyak pria mungkin langsung setuju, tetapi dia tidak. Dengan tenang ia berkata, "Saya tidak bisa akhir pekan ini, saya sudah punya rencana, kita bisa atur minggu depan." Perempuan itu sempat menekan, berharap ia berubah pikiran. Namun ia tetap tenang, tidak defensif, tidak berlebihan menjelaskan. Ia hanya mengulang dengan jelas, "Saya mengerti, tapi akhir pekan ini tidak bisa." Dan reaksinya berubah, tidak ada kemarahan, justru muncul rasa hormat. Karena pria yang bisa mengatakan tidak, bahkan ketika ia lebih mudah, adalah pria yang terlihat stabil dan dapat dipercaya. Dan itu, dari sudut pandang perempuan, lebih berharga daripada persetujuan tanpa batas. Dua kata ini, menarik dan tidak, bukan trik atau manipulasi. Ini adalah cerminan dari kondisi batin yang stabil. Menarik menunjukkan rasa percaya diri untuk tetap ingin tahu. Tidak menunjukkan rasa percaya diri untuk menjaga batas. Ketika keduanya hadir bersama, mereka menciptakan sesuatu yang sering digambarkan sebagai sangat menarik, keaslian. Anda tidak perlu menunggu lama untuk mulai menerapkannya, Anda bisa memulainya sekarang. Dalam percakapan berikutnya, cobalah benar-benar ingin tahu, bukan berusaha mengesankan. Perhatikan bagaimana dinamika mulai berubah. Pada saat yang sama, mulai tetapkan batas kecil dalam kehidupan sehari-hari. Katakan tidak ketika memang tidak ingin melakukan sesuatu, dan hindari penjelasan yang berlebihan. Karena batas bukan tembok, itu struktur. Itu bentuk penghormatan pada diri sendiri. Dan ketika seseorang menghormati dirinya sendiri, cara orang lain meresponsnya pun ikut berubah. Jika perspektif ini mengubah cara Anda melihat dinamika sosial, silakan bagikan pendapat Anda. Saya benar-benar ingin tahu, dari dua kata ini, mana yang menurut Anda perlu lebih sering Anda praktikkan?